Sebetulnya kalau terutama bagi orang yang tinggal di kota besar ya, kalau mau dibilang makanan hari raya, apa sih yang nggak ada di sehari-hari? Nah itu dia menarik ya. Sehari-hari itu kita makan opor, Anda juga bisa pergi ke restoran mau beli ketupat ada, nggak selalu ada di hari raya. Nah yang menarik di hari raya adalah apabila semuanya tumplek-blek di saat yang bersamaan. Ada minuman manis, ada makanan-makanan berlemak, ditambah dengan kue-kue kering yang berjejeran. Kalau dipikir-pikir sih kita makan ngaco, makan hura-hura satu hari, nggak bakal bikin Anda gemuk besok. Nggak bakal bikin kita diabetes besok juga gitu loh ya. Nah yang menjadi problem adalah hari raya ini makanannya tumpah ruah, sampai Anda makan nggak cukup cuma satu hari. Tapi ya itu berderet. Makan siang pergi ke rumah siapa, makan malam sowan ke rumah mana, besok hari kedua. Waduh, belum lagi anak-anak mengharapkan salam tempel kan, kiter lagi ke tempat yang lain. Jadi secara berkala, jadi selama 2-3 hari kita dibombardir dengan makanan serupa itu. Tentu jadi ngeri ya. Nah yang kedua adalah apabila toples-toplesnya di depan meja. Bangun tidur, ada lidah kucing, ada kastengel, ada nastar ya. Dan asal Anda tahu, 3 butir nastar itu sama dengan 1 porsi nasi. Jadi Anda bisa bayangin ya, bendanya kecil, nyaman, tinggal 1 suap, 2 suap. Impact-nya besar sekali. Sebetulnya nggak ada makanan yang jahat atau berbahaya ya. Tapi kalau dimakan secukupnya, nggak ada yang jahat, nggak ada yang berbahaya sama sekali. Nomor 1 ingin saya luruskan bahwa salah banget kalau Anda mengatakan bahwa makanan bersantan termasuk duren juga ya, itu mengandung kolesterol. Jadi izinkan di hari raya ini kita luruskan sedikit. Yang bisa bikin kolesterol itu cuma hewan dan manusia. Tapi bukan berarti asik kalau gitu kita bisa hajar habis dong. Oh tidak. Karena yang menjadi problem dari makanan-makanan serupa itu adalah lemak jenuhnya. Nah lemak jenuh ini kerap kali lebih berbahaya daripada si kolesterol itu sendiri. Nah itu sebabnya kenapa saya selalu mengusulkan kalau Anda ingin makan makanan berat yang bersantan dan sebagainya, cukup 1 hari 1 kali. Dan biasakan untuk tidak diangetin diulang. Jadi kalau misalnya nih Anda kebetulan bikin opor dari 1 ekor ayam, Anda tahu banget 1 ekor ayam nggak mungkin sekali tabrak habis semua gitu loh ya. Jadi jadikan dulu opornya tanpa pakai santan. Lalu ketika dimasak, santannya baru dimasukin pas untuk 1 kali makan itu. Nah lalu kemudian setelah habis, baru kemudian sisanya Anda bisa pakai tambah lagi santannya. Jadi selalu menggunakan santan yang baru dan biasakan untuk tidak selalu berulang setiap hari. Oke, ini yang paling penting. Jadi kalau misalnya Anda di hari raya tentu saja punya piring ya. Nah ini coba kamu lihat, ini yang disebut dengan konsep pola makan sederhana ya. Kalau misalnya Anda sudah punya opor, lauknya adalah opor ya dan teman-temannya. Anda punya makanan pokok, entah itu lontong atau mungkin pakai nasi. Biasakan setiap kali makan juga ada buah, ada sayur. Dan usahakan buahnya bukan koktail yang manis. Ya, dan sayurnya bukan sayur godok. Ya, jadi misalnya bikin rujak penganten, asinan Betawi misalnya gitu ya. Lalu kemudian buahnya adalah ya buah segar yang nggak diapa-apain. Seperti itu. Jadi setiap kali makan ikutin porsi ini. Insya Allah Anda jadi kenyang, tapi juga kenyangnya tuh mantep. Bukan kenyang lalu kemudian kok bentar lagi gue lapar ya, kok geragas lagi ya, enggak. Karena ada sayur, ada buah, ada buah. Kebanyakan manusia tuh sebetulnya kebutuhannya untuk orang Indonesia dengan badan-badan yang average ya, ukuran tubuh yang average, sebetulnya masih di bawah 2000 kalori. Ya, jadi kalau sekitar 1500 kalori masih oke. Tapi yang lebih penting adalah kita jangan cuma menghitung tentang kuantitas kalori. Ini kesalahan kita paling besar. Anda tidak berpikir tentang kualitas makanan yang Anda masukin. Jadi Anda sibuk ngitung kalori, tetapi ternyata kualitasnya bukan makanan yang sehat. Seperti misalnya kayak tadi, lebih baik saya makan kayak rujak penganten misalnya. Kan kelihatannya bulky, banyak dan gede. Tapi itu kan kelihatan, rujak pengantin kan jelas. Ada sayurnya, ada telurnya, ada segala macam, ada tahunya. Sementara kalau Anda makan nastar, Anda makan kastengels, so kelihatannya kecil barangnya, kalorinya gede, tetapi kualitasnya lebih parah lagi. Karena apa? Isinya adalah produk rafinasi. Nah ini yang saya mengatakan, kita tuh sekarang ribut dengan produk rafinasi, produk ultra proses. Yang mana kalau Anda lihat, ini bendanya udah nggak kelihatan lagi bentuk aslinya. Ya pasti, kacang itu pasti kalorinya besar. Tetapi apakah Anda bisa berpikir bahwa kalori itu tetap masih lebih baik dalam bentuk kacang utuh ketimbang Anda makan nastar dan Anda makan kastengel? Menurut Anda itu isinya apa? Kalau bukan margarin dengan mentega, kalau bukan tepung lagi. Ditambah lagi dengan gula, wow itu lebih gawat lagi.
Saya sih tidak terlalu khawatir dengan orang makan di hari raya ya. Segawat-gawatnya orang makan hari raya. Buat saya yang lebih gawat itu adalah setelah hari raya. Nah, setelah hari raya itu banyak sekali makanan sisa. Nah, ini yang saya mengatakan. Dan Indonesia itu terkenal sebagai negara yang food waste-nya tuh banyak banget ya. Sampai berkilo-kilo loh di rumah tangga. Jadi itu alangkah baiknya kita juga bukan zaman hura-hura ya. Kita habis pandemi. Bismillah pandemi lekas selesai ya. Lalu kemudian kita juga masih harus sedikit prihatin dengan pengeluaran dan sebagainya. Coba kita lebaran kali ini kita masak sesuai dengan kebutuhan, bukan jor-joran. Supaya tidak ada makanan sisa yang akhirnya juga pukul belakang. Apa? Kita ngangetin bolak-balik makanan yang bersantan. Bertoples-toples itu yang namanya hidangan-hidangan kue kering dan sebagainya. Yang akhirnya kok sayang ya kalau nggak dimakan. Ya wis lah makan 1 cimpit, 2 cimpit. Akhirnya keterusan sampai 2 minggu itu toples-toples itu baru habis. So, Anda bisa bayangkan. Ya, yang pasti nomor 1, Anda juga jadi sulit tidur ya. Orang yang paling dekat adalah sulit tidur. Dan orang kalau udah sulit tidur, ujung-ujungnya terutama kalian yang mempunyai hipertensi. Hipertensinya akan naik. Orang yang punya diabetes, itu lalu diabetesnya ngamuk. Dan orang kalau sulit tidur, otomatis juga dia apa sih, kalau orang Jawa mengatakan nggak bisa gelegean dengan baik. Karena penuh ya pencernaannya ya. Orang yang tadinya cuma sakit mah biasa, tiba-tiba jadi GERD. Ya. Atau ya, sekali lagi, yang lebih parah buat saya adalah yang disebut dengan efek metafor dari makan kebanyakan adalah tentang menumpuk dan menimbun. Kayak lo tuh nggak ada kenyang-kenyangnya, nggak ada abis-abisnya. So itu adalah bukan cuma sekedar dampak secara fisik, tapi dampak secara psikologis itu jauh lebih parah. Ya, sebab kalau bicara tentang rasa puas yang sesaat, rasa puas yang secukupnya menjadi cukup, itu akan menjadi sangat penting banget di lebaran kita kali ini. Sebab hanya orang cukup yang bisa berbagi. Hanya orang yang kurang yang selalu ngambil lagi. Kalau memang Anda punya kecenderungan para diabetes, bisa menjadi diabetes setelah lebaran selesai. Gitu loh ya. Dan orang yang diabetes akan menimbulkan komplikasi tentu saja dengan makanan-makanan yang heboh seperti itu. Jadi sekali lagi, kita nggak mati besok ya, kita nggak mungkin punya penyakit besok, tapi besoknya orang Jawa pakai huruf M ya, nantinya. Karena apa? Ini adalah suatu lifestyle yang Anda akan ulang-ulang dan Anda akan ulang lagi. Nah, itu yang berbahaya. Saya nggak punya versi jujur ngomong, tetapi di hari raya, namanya hari raya artinya hari saat kita berbagi. Jadi biasakan kita harus bisa ngukur kebutuhan saya itu berapa. Kalau misalnya saya hanya cukup dengan makan 1 lonjor lontong, ayam paha 1, ditambah barangkali, yaitu tadi yang namanya ada telur pindang, dikasih dengan yang makanan hari raya lah ya. Lalu kemudian ada buah, masih bisa ditambah dengan sayur gitu ya. Dan bisa kita syukuri, maka hari raya itu menjadi sangat berkesan tanpa harus Anda menjadi sulit tidur, GERD-nya kumat, sampai nggak bisa makan, apalagi sampai dibela-belain ada gangguan pencernaan. Aku rasa itu yang paling aman. Dan coba hilangkan kebiasaan makanan kue-kue kering. Karena toh kita sebetulnya nggak punya kok jajan kayak begitu. Itu adalah produk dari makanan Belanda gitu loh. Yang mereka nikmatin di hari Natal, kita ubah menjadi hari Lebaran gitu kan ya. Kayak nastar, kastengel, apa sih? Itu kan makanan orang Eropa gitu kan ya. Kita sebetulnya nggak punya itu. Yang kita punya misalnya ampiang. Lah itu orang Jawa pasti ngerti ampiang. Anda bisa berbagi kacang mete ya kan. Kacang mete di toples, kita punya ampiang, kita masih punya kembang goyang barangkali ya. Nah ya kayak gitu kan saya rasa jauh lebih tradisional ya. Sekali lagi, Anda makan heboh 1 hari, Anda nggak bakal diabetes besok. Tetapi yang menjadi problem adalah, ini adalah suatu sikap. Sikap dari orang yang mengatakan saya ingin merayakan hari raya, tetapi yang muncul itu bukan rasa syukur, tapi rasa kemaruk. Nah itu yang sangat berbahaya, karena kemaruk itu akan muncul terus setelah hari rayanya juga selesai. Jadi insya Allah Lebaran itu adalah suatu ungkapan rasa syukur, rasa bahagia, dan kemampuan kita untuk berbagi dengan sesama. Bukan semuanya dikeruk buat awake dewe gitu, untuk dirinya sendiri.